Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi di sini karena masih pagi meskipun suasana sudah panas. Tuh, panas tapi anginnya gede. Jadi nggak seberapa terasa panas ya. Selamat pagi semuanya. Selamat siang. Selamat sore, selamat malam. Saya ucapkan untuk subscriber saya semuanya. Dan saya ucapkan juga terima kasih. Terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini. Saya membuat video ini, tapi sebelumnya saya akan menyapa semuanya subscriber saya. Saya sangat berterima kasih sekali pada kalian semua yang selalu mendukung channel saya. Hingga saat ini channel saya berkembang dengan baik, sangat baik, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Dan saya sedikit bercerita ya untuk menambah durasi di video ini. Saya juga berterima kasih kepada keluarga saya yang selalu memberikan doa terbaik, dukungan, juga motivasi terbaiknya untuk saya. Apalagi saya sekarang di rantau hingga saat ini berkat doa keluarga besar saya tentunya. Saya tetap dalam keadaan sehat selalu, dan saya berharap juga semua subscriber saya, teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat itu sangat penting guys. Jaga kesehatan kalian dengan meminum air yang banyak. Saya biar lebih santai aja ya. Saya ini cerita sedikit. Saya di desa. Saat ini di desa karena lagi Hari Raya Imlek ya. Saat ini. Nah, sebelum ke pokok permasalahannya, saya akan bercerita dulu sedikit dong, biar nambah durasinya saya. Ini saya berjalan jauh banget loh. Saya kembali lagi ya. Nah, ceritanya saya sekarang di desa Yunlin, di daerah Yunlin, di desa Huwei atau Tugu. Nah, di video ini saya akan umumkan, saya akan berbagi sedikit rezeki untuk teman-teman semuanya. Tapi ada satu syarat ya. Syaratnya adalah bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan nanti. Jadi saya cerita dulu. Sekalian saya mengetes subscriber saya. Sampai mana Anda menonton video saya. Maaf, bukannya berbelit-belit. Bukannya berbelit-belit, tapi saya ingin menambah durasi saja. Dan saya akan benar-benar mengetes Anda semua. Sampai kapan Anda menonton video. Sampai mana menonton video saya. Oke. Nah, cerita sedikit ya. Ini hari keempat saya di desa Yunlin atau Huwei. Nah, di sini ada namanya desa ya, banyak pertanian, menanam jagung. Semua tanamannya jagung dan bawang putih. Nah, di hari keempat ini berarti saya sudah hari kedua Imlek. Hari pertama itu kemarin ya. Nah, sedikit cerita. Kalau hari pertama itu biasanya di Taiwan itu ya, di keluarga majikan saya terutama, karena saya nggak tahu majikan yang lain gimana. Mungkin ya kurang lebihnya sama ya. Itu sembahyangan gede. Tapi sebelum pulang desa waktu itu kan saya sudah sembahyangan di sana di Taipei. Itu kecil ya. Itu ada videonya juga, cuman satu paha ayam. Nah, biasanya kalau di desa sini itu 1 ekor ayam dan
ikan dan lain sebagainya itu makin banyak, karena sembahyangan yang utama itu di sini. Nah, sibuknya itu sebelum Lebaran memang bersih-bersih ya. Jadi saya sekalian juga minta maaf untuk teman-teman yang saya kunjungin atau yang komentar di video saya, dan 2 hari atau 3 hari yang lalu pun saya balas hari ini. Jadi saya minta maaf banget ya kalau terlambat balas atau kunjung, tapi saya pasti kunjung, karena kemarin ada beberapa hari itu saya benar-benar nggak bisa pegang HP pun nggak bisa fokus komen, nggak bisa nyimak videonya. Jadi maaf banget, saya nggak bisa balas, belum bisa balas, tapi sudah saya cicil hari ini. Dan ini hari kedua. Nah, hari pertama itu biasanya kita makan-makan di rumah saja bersama keluarga besar, dan berbagi malamnya itu bagi-bagi hongpao. Dan biasanya saya kalau bagi-bagi hongpao itu saya malu. Saya selalu sembunyi di dalam selimut. Biasanya hari-hari yang tahun-tahun lalu selalu begitu. Biasanya saya lebih sore antri mandi, karena air panas yang ada di lantai bawah. Jadi antri itu banyak banget, ada 25 orang. Sekarang nggak banyak banget, jadi saya lebih pagi mandinya, lebih sore maksudnya. Terus saya mau tidur. Tapi kan sekarang ada cucunya nenek. Bukan, cucunya nyonya. Sudah mulai bisa bicara, umur 5-6 tahun lah ya. Itu saya mau sembunyi di dalam selimut saya waktu pembagian hongpao. Ini bukan celometan, saya ketawa, saya lucu aja sih cerita saya. Terus waktu itu saya benar-benar malu kalau saya waktu pembagian hongpao itu saya nggak mau mendekat mereka. Saya tahu habis makan pasti pembagian. Kalau dulu yang anak-anak masih sekolah itu bareng-bareng gitu masih oke, anak-anak sudah dewasa tapi masih dapat hongpao. Nah, sekarang anak-anak sudah pada bekerja, sudah punya anak juga. Jadi saya malu. Saya ada beberapa tahun, 5 tahunan ya, itu selalu sembunyi, tidur duluan. Nah, kemarin itu saya baru mau ke selimut, dipanggil sama si anak kecil yang umur 5 tahun itu, cucunya nyonya. Ai, saya benar-benar malu. Jadi ya terpaksa saya ke ruang tamu untuk mengambil hongpao. Biasanya paginya gitu. Hari kedua gini paginya saya bangun itu dikasihkan, karena saya benar-benar malu menerima hongpao, tapi mau. Nah, sekarang ini hari kedua ceritanya itu ya, kalau orang Taiwan atau hari pertama itu ya, Lebaran pertama itu biasanya orang Taiwan enggak boleh nyapu, buang sampah boleh di tempat sampah di dalam rumah, tapi kalau sampah itu enggak boleh dibuang keluar, karena itu buang duit katanya. Nah, nggak boleh nyapu, nggak boleh cuci baju, tidak boleh cuci rambut, dan assalamualaikum, jatuh cah. Dan itu nggak boleh cuci rambut, nggak boleh cuci baju ya. Dan lampu semalaman tidak boleh dimatikan. Itu kalau di majikan saya. Dan hari kedua ini, selamat pagi, ini pagi hari ini sudah panas banget di desa itu. Ini padahal musim dingin ya. Kalau hari kedua, anak perempuan baru boleh pulang ke rumah mamahnya. Jadi hari ini sebenarnya anaknya majikan yang perempuan yang sudah menikah ya, saya bilang. Kalau yang belum menikah sih tetap di rumah sama mamanya. Nah,
kalau yang sudah berkeluarga itu baru hari kedua, hari raya kedua baru boleh ke rumah mamahnya. Nah, ceritanya kata majikan, saya tanya sih, meskipun saya dijelasin sedetail mungkin, saya juga nggak seberapa paham karena bahasa saya pas-pasan juga. Nyonya itu kalau jelasin sih detail terlalu banyak, jadi saya nggak paham. Intinya kalau anak perempuan pulang di hari pertama Lebaran itu katanya rezeki atau uang di rumah mamahnya itu cepat habis, begitu katanya. Itu menurut cerita majikan saya dan yang saya pahami ya. Kalau yang lain lebih detail saya enggak tahu. Gitu aja. Nah, jadi aku itu temennya Ama. Jadi hari kedua ini saya lebih santai. Saya pagi-pagi sudah bisa jalan-jalan dan membuat video ini. Ngomong apa lagi? Lupa. Jadi saya pokoknya bisa membuat video ini dan jalan-jalan pagi ini. Nanti majikan saya juga ke rumah mamahnya di Taichung sana. Dan anak majikan pulang juga saya tidak memasak untuk mereka karena mereka mau keluar makan siang. Jadi saya siapkan makan siang saya sendiri sama nenek aja. Dan saya lebih ringan. Di tahun ini kebetulan juga, enggak kebetulan sih, jelek ngomong kebetulan. Enggak seberapa sibuk. Seperti tahun kemarin sibuk banget. Karena setelah pulang desa, meskipun kita sudah persiapan, katanya kita di keluarga majikan enggak boleh sembahyangan di kelenteng. Dikarenakan ada salah satu majikan saya yang meninggal belum ada 1 tahun, bahkan masih 6 bulan ya. Jadi nggak boleh sembahyangan ke kelenteng atau berkunjung ke tetangga. Biasanya kan memberikan hadiah-hadiah itu kalau Lebaran, kalau hari raya ya. Tapi di sini enggak, karena memberikan hadiah pun bagi yang diberi pun kayaknya masih bau orang meninggal gitu. Jadi nggak memberikan hadiah apa-apa nggak berkunjung ke siapapun, di rumah aja. Paling juga keluar cari apa gitu. Terus capek megang itu. Oh iya, saya lanjutkan ke pertanyaan saya, ke giveaway saya. Nah, di video ini saya akan membuat berbagi rezeki. Ada 5 kaos seperti yang saya pakai ini, kenang-kenangan untuk teman-teman, dan Rp500 pulsa untuk 5 pemenang. Jadi totalnya 10 pemenang, ada 5 kaos dan ada 500 pulsa. Jadi kalau pulsa untuk masing-masing orang dapat 100.000 ya. Ini bukan pamer atau sombong, saya hanya membuat hiburan saja dan berbagi hadiah kecil gitu ya, buat kenang-kenangan. Tapi nggak bermaksud itu saya pamer atau sombong, menyombongkan diri ya. Dan bagi yang bisa mendapatkan, harus ada syaratnya, bisa menjawab pertanyaan dari saya. Ada 2 pertanyaan yang harus dijawab, yang nanti saya berikan, dan pemenangnya nanti saya akan seleksi. Ada di video 3 hari setelah video ini saya upload ya, 2 hari. Jadi hari ketiga saya upload pemenangnya. Jadi nanti pemenangnya saya akan acak, saya akan kocok namanya yang satu, itu pemenangnya. Ini buat seru-seruan aja, benar-benar tidak bermaksud pamer, karena saya hanya iseng-iseng
hanya iseng aja dah, hiburan biar nggak sepaneng. Dan saya juga akan mengetes kalian nonton video saya sampai full apa enggak. Oke, pertanyaannya 1. Binatang apa yang tidak mempunyai pasangan laki-laki? Saya ulangi lagi. Binatang apa yang tidak mempunyai pasangan laki-laki? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini adalah sebuah cerita sedikit. Saya mempunyai seekor kura-kura, tapi kura-kura itu masih takut sama orang. Ketika kura-kura saya melihat orang, dia bersembunyi. Nah, pertanyaannya, di manakah kura-kura saya bersembunyi? Saya ulangi lagi pertanyaan yang kedua. Saya mempunyai seekor kura-kura, tapi kura-kura saya masih takut sama orang. Ketika melihat orang, kura-kura saya bersembunyi. Pertanyaannya, di manakah kura-kura saya itu bersembunyi? Itu pertanyaan. 2 pertanyaan itu bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan sebuah kaos dan pulsa 100.000. Jadi ada pulsa 500.000 dan ada kaos 5 buah untuk 10 pemenang. Gitu nggih. Ini buat iseng-iseng wae, rame-rame biar nggak sepaneng mikirin konten, capek. Kenapa dipikirin, santai aja ya. Nah, itulah pertanyaannya dan giveaway saya cuman iseng-iseng tapi berhadiah kecil buat kenang-kenangan dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak video saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pertanyaannya disimak ya. Bye bye.